Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semua sehat ya? Ada pepatah, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Kalau pikiran kita sehat, otomatis dalam pikiran kita akan selalu berpikiran yang positif untuk selalu belajar dengan semangat ya. Kita harus tetap semangat dalam belajar. Oke, hari ini Pak Guru akan memberikan sebuah topik yang sangat menarik tentang tema yang ke-6, yaitu tema tentang lingkungan ya. Di tema yang ke-6 ini tentang lingkungan, kita harus selalu ingat pada lingkungan kita ya. Lingkungan kita itu seperti apa ya. Tapi sebelum itu kita harus tahu yang dimaksud dengan lingkungan itu apa. Lingkungan adalah sesuatu yang ada di sekitar kita ya. Lingkungan yang ada di sekitar kita. Lingkungan juga dibagi dua, yaitu ada lingkungan alam dan lingkungan buatan. Lingkungan alam misalnya apa? Lingkungan alam misalnya ada gunung, ada lautan, ada sungai, dan lain sebagainya. Lalu contoh untuk lingkungan buatan misalnya apa? Misalnya kolam, ada rumah. Karena apa? Lingkungan tersebut itu dibuat oleh manusia ya. Nah, itu contoh lingkungan ya. Ada lingkungan alam dan lingkungan buatan ya. Terus di dalam lingkungan itu misalnya kita harus selalu mentaati keadaan lingkungan di sekitar kita. Misalnya kita di lingkungan buatan, misalnya di rumah, lingkungan kita misalnya kotor, kita harus selalu membersihkannya. Rumah kita yang selalu tidak bersih, kita harus selalu menjaganya dengan sebaik-baiknya supaya jangan sampai terkena wabah penyakit ya. Anak-anakku sekalian, di pagi hari ini kalau kita masih selalu bersemangat, ikuti terus untuk selalu belajar di tema yang ke-6 ini, yaitu tentang lingkungan ya. Kenapa kita harus mempelajari lingkungan? Karena lingkungan itu sangat penting bagi kita. Kita hidupnya di darat, ikan hidupnya di air. Nah, itu perbedaan yang tidak jelas. Karena apa? Lingkungan kita itu berbeda-beda. Nah, di dalam lingkungan itu kita harus menjaganya supaya jangan sampai campur aduk. Misalnya lingkungan yang kotor kita harus selalu dibiarkan saja. Nanti akan menimbulkan penyakit. Kita harus selalu menjaga. Adapun hal-hal kalau misalnya kita di rumah selalu menjaga lingkungan. Kita habis makan, kita mencuci piring. Kalau sudah habis makan, kita mencuci piring. Supaya apa? Supaya kita tetap terjaga ya. Lingkungan kita bersih, tidak akan ada penyakit. Karena wabah penyakit itu akan datang kalau kita tidak selalu menjaga kebersihan. Ingat itu ya. Kalau kita tidak selalu menjaga kebersihan, wabah penyakit akan selalu timbul di mana-mana. Makanya kita harus selalu menjaganya, merawatnya dimanapun kita berada. Anak-anakku sekalian, di lingkungan itu kita harus selalu menjaga keluarga, sanak saudara, dan yang lainnya. Kita harus selalu melihat keadaan lingkungan di luar sana. Kita harus selalu hidup rukun dengan yang lainnya ya. Karena kalau kita tidak rukun, akan selalu hidup tidak tenang.
Hidup rukun misalnya kita selalu melihat keadaan di luar sana, misalnya ada tetangga kita yang merasa kekurangan, kita harus membantunya. Kita punya adik, kita jajan, adiknya tidak jajan, adiknya diberi jajan. Nah, itu contoh hidup rukun. Ya, hidup di lingkungan itu harus menjaga kerukunan. Karena apa? Kalau kita hidupnya rukun, pasti hidupnya akan tenang. Ingat itu, ya. Adik-adik kalau misalnya hidupnya rukun, tidak selalu bertengkar, pasti hidupnya nyaman. Adik-adik kalau misalnya bermain nanti bertengkar, itu nanti gimana? Dengan teman kamu bertengkar, nanti akan menimbulkan ketidaknyamanan. Ya. Oleh karena itu kita harus selalu menjaga kerukunan. Misalnya kita di rumah menjaga benda-benda yang sangat kita butuhkan atau barang-barang berharga di rumah. Misalnya ada benda-benda yang sangat penting, ya, kita harus menjaganya. Misalnya benda-benda yang sangat berharga, contohnya misalnya KTP, kartu tanda penduduk, kartu identitas seseorang di manapun berada, harus mempunyai KTP, kartu tanda penduduk. Ada lagi kalau anak-anak kalau lahir itu namanya apa itu? Surat kelahiran. Adik-adik punya surat kelahiran nggak? Harus punya, karena kamu harus ingat tanggal lahir kamu sendiri. Ya, oleh karena itu kamu harus menjaganya. Seperti apa kita menjaganya? Kita harus menjaganya. Misalnya kalau KTP kita jaganya gimana? Kita laminating. Ya, laminating gimana? Pokoknya kita harus menjaga. Kita laminating, kita beri sampul dan kita masukkan ke dalam dompet. Surat kelahiran kita juga laminating supaya tidak dimakan oleh rayap atau benda-benda yang lainnya yang menimbulkan surat kelahiran itu atau benda-benda yang berharga itu rusak. Ya, oleh karena itu kita harus selalu menjaga kerukunan, menjaga di lingkungan kita dengan sebaik-baiknya. Ya, itu aja dari Pak Guru. Karena waktunya sudah cukup, saya akhiri dulu. Untuk selanjutnya saya tugas untuk tugas yang besok dikumpulkan hari Rabu. Ya, itu aja dari Pak Guru. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.